Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat waktu, buat segala sesuatu yang kami rasakan hingga saat ini. Bahkan di hari ketiga, Engkau melangkahkan kaki kami dan Engkau tetap setia menemani kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Kau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan: kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, shalom. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa melangkah sampai saat ini, semua pasti karena anugerah Tuhan. Di hari yang ketiga di tahun 2021, kita masih bisa bersua kembali, masih bisa disapa, masih bisa dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita bicara tentang kekayaan. Iya. Kita pasti merasa senang, kita pasti merasa bahagia ketika kita bicara tentang kekayaan. Ya, hampir semua orang kalau ditanya pasti pengen kaya ya. Orang jungkir balik, orang tidak kenal waktu, orang sampai gila kerja, pasti pengennya jadi orang kaya. Bahkan dulu orang tua dulu selalu bilang, masuk dokter lah kau katanya kan. Agar apa? Ya biar kaya kau nanti, biar banyak uangmu katanya. Jarang sekali orang tua yang bilang anaknya masuk pendeta lah nanti gitu ya. Atau ya, jadi saya teringat seseorang bahkan
tidak mau sama pendeta, tidak mau menikah sama pendeta karena berpikir entah apalah itu ya. Tapi memang sekali lagi orang mau kaya, manusia ini bahkan bekerja siang dan malam dan lupa waktu, ingin mencari kekayaan di tengah-tengah kehidupan kita berupa materi, berupa harta, berupa segala sesuatu. Baik itu mobil, baik itu kebun kelapa sawit, kebun entah apalah itu ya, baik itu jabatan, baik itu posisi, mobil yang gila mobil, mobil yang koleksi mobil. Ya, orang mengatakan, orang mencari kekayaan itu. Dan sekali lagi pasti selalu berpikir tentang kekayaan materi di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi firman Tuhan pada saat ini mungkin bukan menjadi sesuatu yang menarik di dalam kehidupan kita. Mungkin bukan menjadi sesuatu yang begitu kita pikirkan barangkali ya, seperti bekerja siang dan malam untuk mencari harta. Kenapa? Karena Tuhan pada saat ini menyapa kita dengan berbicara tentang kekayaan rohani. Sekali lagi, firman Tuhan bicara tentang kekayaan rohani. Bukan bicara tentang hartamu, bukan bicara tentang depositomu, bukan bicara tentang luas tanahmu, bukan bicara tentang jabatanmu, bukan bicara tentang luasnya tanahmu, bukan bicara tentang posisimu, bukan bicara tentang banyaknya kontrakanmu, banyaknya angkotmu, tapi bicara tentang kekayaan rohani. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tertarikkah kita dengan hal itu? Menarikkah itu di dalam kehidupanmu, kekayaan rohani itu? Saya bersyukur sekali ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa saya tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan khotbah, mendengarkan YouTube firman Tuhan, dan saya menanti-nanti, saya menunggu. Bahkan kadang bukan saya lagi yang ditonton, bukan saya lagi yang menonton YouTuber YouTube tentang khotbah. Kadang sampai saya terlelap mendengar khotbah dan saya akhirnya terbangun sudah pagi, ternyata YouTube-nya menonton saya akhirnya seperti itu. Karena memang banyak orang juga, dan saya pernah bilang, penontonku atau subscriberku hanya sekian gitu ya. Tapi memang semakin ditegaskan bahwa saya sendiri juga melakukan YouTube ini, menjadi YouTuber ini, bukan mau berbicara tentang banyaknya orang yang menjadi pribadi yang subscribe. Tapi memang ini menjadi kerinduan secara pribadi, walaupun memang ada dorongan yang kuat untuk melakukannya. Tapi saya lebih berpikir bahwa firman Tuhan harus disampaikan, firman Tuhan harus dinyatakan, dan membiarkan firman Tuhan itu menjadi sebuah keinginan dan kerinduan, dan bahkan bisa bergerak menjadi sebuah kekayaan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Marilah bandingkan tentang YouTube atau ya di luar tentang kebenaran firman Tuhan, berapa subscribernya. Tapi sekali lagi kita kembali kepada apa yang menjadi penegasannya. Kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan rohani. Apa itu dikatakan oleh firman Tuhan ini? Kekayaan rohani yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus dan kepada kita saat ini adalah kekayaan rohani seperti apa? Ayat yang keempat mengatakannya. Firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kekayaan rohani itu adalah Allah telah memilihmu, Allah telah memilih kita sebagai anak-anak Allah. Lihat ayat yang kelima, untuk menjadi anak-anaknya. Luar biasa sekali.
Kekayaan rohani itu adalah ketika Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya. Allah telah memilih kita menjadi anaknya. Saya anaknya Pak Muda Saragi saja sudah bahagia sekali, sudah senang sekali, sudah bangga sekali gitu ya. Siapa nama bapakmu? Muda Saragi, saya bilang dengan bangganya ya. Dan kita begitu bangganya sekali memperkenalkan siapa bapak kita. Menjadi mereka saja bapak kita sudah luar biasa. Tapi saat ini Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah bapak kita dan kita menjadi anaknya. Itu kekayaan yang luar biasa. Itulah kekayaan rohani yang dikatakan oleh kebenaran firman pada saat ini. Tuhan telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Pasti senang lah ya. Pertama dikatakan memilih. Bayangkan kita menjadi orang yang terpilih. Dan itu dikatakan oleh kitab Yohanes itu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih engkau, kata Tuhan Yesus. Dipilih saja, itu bukan anugerah, itu bukan kekuatan kita, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Masih berada di dalam kata dipilih saja, itu sukacitanya luar biasa. Bayangkan, Anda menjadi orang-orang terpilih. Dan ketika saya juga dipilih, saya juga begitu bahagia sekali. Dan lebih lanjut dikatakan dipilih menjadi anak-anaknya. Kekuatan itu menjadi pesan terindah dalam perikop kita. Setelah dipilih, setelah ditentukan, karena bukan kekuatan kita, bukan karena sesuatu yang ada pada kita, Tuhan mengatakan kita dipilih menjadi anaknya, ditentukan menjadi anaknya. Untuk apa? Hal yang pertama dikatakan dipilih untuk menjadi kudus. Menjadi kudus. Kudus itu berarti tidak berada di dalam kenajisan, tidak ternodai dari kecemaran dan tidak bercacat di hadapan Allah. Bayangkan, kita dipilih untuk menjadi pribadi yang kudus, pribadi yang tidak bercacat di hadapan Allah, pribadi yang dikuduskan, pribadi yang jauh dari hal-hal yang tidak disukai Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua? Dikatakan bahwa kita dijadikan menjadi pribadi yang tidak bercacat. Mari kita melihat kekayaan itu. Dipilih menjadi anak-anaknya, dipilih menjadi pribadi anak Tuhan, agar kita menjadi kudus dan tidak bercacat. Tidak bercacat yang dimaksud di sini adalah ketika segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah karena persembahan yang terindah untuk Tuhan. Artinya apa? Contoh sederhana, ketika kita menjumpai segala sesuatu untuk dilakukan, kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan maksimal, dan tidak ada celah di sana. Karena apa? Bukan ketakutan kepada bos, bukan ketakutan kepada pemimpin, tapi karena kita punya rasa takut, karena kita punya rasa di dalam iman kita bahwa itu adalah persembahan, perbuatan kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan kita menjadi pribadi yang kudus dan tidak bercacat. Tidak bercacat karena kita tahu bahwa Allah kita, Yesus kita adalah pribadi yang kudus dan tidak bercacat di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa bentuk kekayaan orang beriman itu yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Kekayaannya tidak lain adalah apa yang dikatakan oleh ayat yang ketujuh itu. Kekayaan orang beriman itu adalah kita beroleh pada Musa. Kita masih ingat khotbah kita kemarin, bahwa kita ditebus dengan hal yang begitu luar biasa sekali. Bukan dengan barang fana, tapi kita ditebus, orang beriman itu ditebus dengan darahnya yang kudus, dengan darahnya di kayu salib.
dan dosa-dosa kita diampuni, dan dosa-dosa kita dihapuskan, sehingga kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Lalu apa kekayaan orang beriman yang dilanjutkan di dalam perikop kita ini? Tidak lain adalah di ayat yang ke-9. Apa itu? Allah menyatakan rahasianya, kehendaknya kepadamu, kepada kita. Bayangkan kalau ketika orang susah memahami apa karya Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ketika orang susah untuk memahami apa sebenarnya rencana Tuhan di dalam kehidupanku. Kira-kira seperti itu. Tapi orang yang beriman itu kekayaannya adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-9 itu, Allah menyatakan kehendaknya kepada kita. Allah menyatakan rahasianya kepada kita. Bayangkan, kita tahu rahasia Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah itu hal yang luar biasa sekali? Bayangkan ketika seseorang menceritakan rahasianya kepadamu. Artinya apa? Engkau begitu berharga di matanya. Engkau begitu berarti di matanya. Tapi janganlah pula kalau sudah dikasih tahu ini rahasia ya, lalu kita ngomong juga ke sana kemari gitu ya. Jangan kasih tahu ya, ini rahasia ya. Ada loh rahasia si anu begini gitu ya. Rahasia sih rahasia, tapi akhirnya jadi rahasia umum. Enggak seperti itu. Tapi Tuhan mau mengatakan bahwa kekayaan orang beriman itu, yang pertama kita beroleh penebusan, yang kedua adalah kekayaan kita. Kita tahu apa rahasia dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Bukankah itu menjadi keinginan kita? Kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lalu apa yang ketiga? Dikatakan adalah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mari kita menggarisbawahi dimeteraikan. Ayat yang ke-13 menyebutkan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bayangkan, kita dijadikan pribadi yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita jelas keberadaannya, status kita jelas. Bayangkan kalau statusmu tidak jelas, tidak ke sana, tidak kemari, atau tidak kemana-mana, kita pasti sendiri akan bingung. Sebenarnya statusku bagaimana gitu ya? Ya sama seorang pemuda gitu ya. Ketika mereka katanya dekat, katanya ke sana kemari, barengan gitu ya, selalu sama begitu. Tapi ternyata ketika ditanya orang, atau ada seseorang mengatakan seperti itu ketika ditanya pacarnya, dia bilang, enggak, kami bukan pacaran katanya. Yang anehnya mau juga bertahan sampai begitu lama padahal statusnya tidak jelas. Apakah Anda mau seperti itu? Tentu tidak. Itu sangat-sangat menyakitkan dalam kehidupan kita. Makanya kalau firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus, artinya apa? Roh Kuduslah yang memiliki engkau, Roh Kuduslah yang membimbing engkau, Roh Kuduslah yang menuntun engkau di tengah-tengah perjalanan kehidupanmu. Bahkan ketika kita berada di dalam situasi seperti apa yang kita alami sampai saat ini, di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, Tuhan mengatakan bahwa engkau dimeteraikan di dalam Roh Kudus. Bilanglah amin. Masa gak dibilang amin? Lalu apa yang mau dinyatakan yang berikut di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Tidak lain adalah mari memahami bahwa kekayaan rohani itu adalah anugerah. Kekayaan rohani itu adalah segala sesuatu yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita berada di dalam anugerah Tuhan itu. Marilah kita berada di dalam situasi untuk memahami bahwa kita adalah pribadi yang kaya di hadapan Tuhan. Sebab kita telah diangkat dan dipilihnya menjadi anaknya. Makanya saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kaitkan kepada firman Tuhan yang menyatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana uangmu, di situ hatimu.
Jadikanlah firman Tuhan itu, jadikanlah Tuhan itu menjadi hartamu. Silakan membangun rumah di dunia ini, tapi jangan lupa engkau harus bangun rumahmu di sorga. Silakan membangun tahtamu, membangun kerajaanmu, membangun segala sesuatu di bumi ini. Tapi jangan salah, tapi jangan lupa, bangunlah keberadaanmu di dalam Tuhan. Bangunlah tempatmu, bangunlah suasanamu di dalam Tuhan. Ingatlah, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau kita mengatakan bahwa harta kita adalah Tuhan Yesus, harta kita adalah kebenaran firman Tuhan, maka kesanalah hatimu selalu. Maka kesanalah arahkan hidupmu. Maka itulah yang selalu engkau kejar, engkau renungkan siang dan malam di tengah-tengah kehidupanmu. Kalau benar, itu yang menjadi hartamu, maka Tuhan akan selalu memberkatimu dengan hartanya. Harta Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuhan memilih kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi yang kudus dan tidak bercacat. Dan biarlah Tuhan Yesus itu menjadi kekuatan kami, bahwa kami adalah memiliki kekayaan yang bersumber dari Engkau, dan itu adalah anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.